Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk 1 dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau 1 dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua,
bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam KUL. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah raya yang kedua pada pukul 9 pada pagi hari ini, Saudara. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Shalom, Saudara. Nah, saya belum melihat tangan-tangan yang siap beribadah. Shalom. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah secara online, percaya Tuhan juga hadir di sana. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelumnya mari kita merendahkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sadar itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami mau masuk dalam ibadah Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan, jamahan-Mu kami rasakan, lawatan-Mu kami rasakan. Untuk itu ya Tuhan kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Ayo sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, mau kasih salam boleh, mau kasih tos boleh, bilang selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau luar biasa. Bersama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Bilang samping kanan kirinya, Allah kita luar biasa. Amin. Sanggup mengubah kesedihan menjadi tawa sukacita saudara. Siapa yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita mau sama-sama terus memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. Terima kasih Tuhan. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Ayo kita tepuk tangan saudara. Katakan haleluya. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu Mari sama-sama katakan. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. Terima kasih Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Terima kasih. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Ayo sama-sama kita katakan saudara. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Saudara, saya mau tanya saudara. Tetap aja di depan gak apa-apa.
Ini tetap aja di depan. Oh nggak dengar saudara ya. Nah perhatikan saudara, siapa yang bersuka cita? Haleluya. Amin. Yang bersuka cita kalau tertawa saja saudara. Amin. Mau menari buat Tuhan? Coba sama-sama gerakan goyangannya ya. Saya sih minta dibantu buat adik-adik yang tadi. La 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 la. Mana goyangannya? La la la. Yeay. Haleluya. Ayo kakinya sama-sama saudara, kakinya. La. Belum semuanya saudara. Ayo semuanya sama-sama. Kalau saudara di samping kanan kiri pegangan saudara. Pegangan. Katakan la 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 la. La. La 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 la. La 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 la. Yeay. La. Belum semuanya salah. La. La 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 la. La 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 la. Jemaat Tuhan saya katakan, la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih semangat lagi saudara. La. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. La 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 la. Yeay. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Coba bilang samping kanan kirinya. Ternyata bisa juga kita menari buat Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari kita ekspresikan sukacita kita untuk memuji Tuhan saudara. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Untuk itu saya mengundang kepada yang bertugas untuk membawa kita dalam doa persembahan yang pertama. Puji Tuhan. Jemaat bersuka cita. Amin, amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita memberi dengan sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini, hari Minggu di ibadah yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu persembahan ini akan dipakai gereja untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami Bapa menjadi dupa yang harum dan kami akan terima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan berkati. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini dari awal. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Sama-sama kita katakan, oh dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan terluka,
lagi, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Memulihkan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup bagi setiap kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari berikan sorak-sorak. Oh Tuhan, Kau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup Tuhan. Oh mari angkat penyembahanmu, angkat suaramu bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Allah yang sanggup, Allah yang sanggup. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, Kau sanggup, sanggup lakukan perkara yang ajaib. Mari naikkan sembahmu hanya bagi Tuhan. Oh iya la 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 siandara la bo. Siakara la bara kara la bara la bara la bayara la bakara la be. Hadiratmu ya Tuhan, hadiratmu kami rasakan. Oh iya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bayara la bakara la bo. Siandara la bara la bara la bara la bara la bara la bayara la bakara la bayara la bara la bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh Tuhan, Syadara la bara la bayara la bo, Yana la la bo. Oh Jesus, we praise Your name.
Bawa kami lebih dalam, jauh dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bertemu muka dengan muka ya. We worship you, Lord, we praise your name. Oh Tuhan, terima Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Berjumpa dengan hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami ya Abang. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang bersepakat kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita terima sekarang kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya.
nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau sampai hari ini Kau dengan setia terus menolong dan memberkati kehidupan kami. Tapi hari ini ya Tuhan kami minta ya Tuhan, berikan kami pandangan yang jelas kepada pribadi-Mu. Engkau bukan sekedar pribadi yang menolong kami, Engkau bukan sekedar tukang mujizat dalam hidup kami. Tapi Engkau adalah pribadi yang besar, pribadi yang agung. Saat mujizat-Mu terjadi, saat pertolongan-Mu Engkau berikan, saat kesembuhan ada dalam hidup kami, biar pandangan kami tetap jelas melihat kepada pribadi-Mu. Biar kemuliaan yang Kau berikan bagi kami tidak menyilaukan kami, tapi kami bisa tetap memandang kepada kemegahan-Mu ya Tuhan. Sehingga jalan kami tetap lurus, pengharapan kami tetap kuat, iman kami tetap murni di hadapan-Mu. Kami mendekat kepadamu bukan untuk ditolong, tapi kami mau menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan biar semuanya yang Kau tambahkan saat kami sudah mencari kebenaran dan kerajaan-Mu. Hari ini kami berikan waktu yang luas untuk Tuhan Engkau bekerja melalui firman-Mu. Apapun yang Kau mau katakan, hamba hanya sebagai penyambung lidah-Mu. Tapi biar setiap telinga yang mendengar, setiap pikiran yang mencerna firman Tuhan, setiap hati yang hari ini menjadi lahan yang subur buat firman Tuhan ditaburkan, tidak ada satupun yang tidak diubahkan. Pulang menjadi pribadi yang baru, yang pada akhirnya siap dibangkitkan menjadi seorang pemenang. Berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Samuel Hanadi yang sedang melayani, kiranya anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu ada dalam hidupnya. Untuk Ibu Ruth yang bersama-sama dengan kami, kiranya kasih-Mu menyertai Ibu Gembala kami. Untuk kami semua yang datang melayani dan beribadah, biar pulang di tempat ini kami mempermuliakan Tuhan melalui hidup kami. Dan kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, bagaimana liburannya? Ya, setelah uang kita dihabiskan, mari kita isi kembali iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari hari ini masih dalam kerangka Paskah Bapak Ibu ya. Sebelum kita tanggal 18 Mei nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana untuk menjadi anak Tuhan dalam level yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini you are good, mari hari kita belajar jadi great. Firman Tuhan hari ini, firman Tuhan berjudul good versus great Bapak Ibu. Ya kalau hari ini sekedar yang kita lakukan baik, beribadah baik Bapak Ibu, baik tapi bukan yang terbaik, amin. Karena kalau engkau beribadah tapi engkau mempersembahkan hidupmu, itu yang terbaik buat Tuhan. Ya kalau yang engkau sekedar persembahkan hanya sekedar uang saja, itu baik Bapak Ibu. Ya, gereja butuh uang untuk melebarkan kerajaannya. Tapi kerajaan Allah butuh hidupmu, bukan uangmu. So, mari kita belajar untuk merubah hidup kita dari level good jadi great Bapak Ibu. Karena pemenang itu levelnya nggak good ya. Bapak Ibu waktu sebuah pasukan menang, itu yang dimuliakan jenderalnya, bukan prajuritnya, betul ya? Yang dimuliakan jenderalnya. Jadi hari ini saya mau merubah kita semua dari level prajurit jadi level jenderal Bapak Ibu ya. From good into great. Nah untuk itu bekal firman Tuhannya bilang begini, Matius 7 ayat 9 sampai 11 ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu coba lihat kanan kirimu. Sudah lihat belum? Coba lihat lagi sekali lagi. Yang di sebelahmu itu orang jahat Bapak Ibu. Ibu Ruth mohon maaf ya Bu. Bukannya saya berani karena gak ada Pak Samuel. Tapi memang di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kita itu orang jahat. Tapi Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini.
Jika yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Hari ini faktanya adalah Tuhan gak berikan yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia berikan yang terbaik. He do not only the good things, great things Bapak Ibu. Pertanyaannya akhirnya seperti bumerang, pertanyaannya kembali kepada kita waktu Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan? Apa yang Charlton lakukan buat Tuhan? Kalau saya berkat mau nggak? Mau Pak. Loh, untuk menggemukkan badan begini butuh duit Pak. Butuh investasi loh. Tapi kalau kita mau berkatnya besar nggak? Mau. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Ibu yang Bapak Ibu lihat di depan ini namanya Brenda Jones. Ada? Ibu yang baju merah. Namanya Ibu Brenda Jones. Dari menjelang usia tuanya dia sakit gagal ginjal. Mengharuskan dia untuk bolak-balik rumah sakit, hemodialisis, capek Bapak Ibu, capek. Karena dia sudah capek, dia putuskan saya mau cari donor ginjal. Dia daftarkan dirinya di donor ginjal internasional. Dan seperti yang kita tahu, ginjal itu kan bukan kayak cari risol ya. Gak cepet Bapak Ibu, nunggunya bertahun-tahun. Jadi dia waktu dia nunggu donor ginjal, butuh waktu lebih dari 4 tahun. Capek Bapak Ibu, nunggu capek. Selama nunggu itu kan dia mesti bolak-balik rumah sakit, berobat. Nggak tahu di Amerika ada BPJS nggak? BPJS saya tahunya daftarnya pagi, obatinya malam tuh. Capek nggak? Capek. Saya korban BPJS Bapak Ibu ya. Tapi gratis bagaimana? Nah suatu hari dia ditelepon oleh dokter bedahnya. Oma Brenda, puji Tuhan. I dapat ginjal buat you. Wih, seneng nggak? Seneng. Oma ini senengnya bukan main, diundang ke rumah sakit, mari kita akan persiapkan, we're going to prep you for surgery. Datang ke rumah sakit, udah dicek darahnya, kompatibel nggak sama ginjalnya, kompatibel. Ruang operasi sudah siap, anestesi, dokter, suster, perlengkapan udah siap. Begitu tinggal nunggu waktunya operasi, dokter bedah datang mukanya lonjong. Si Oma Brenda bilang, aduh ini kacau nih. Ada apa dok kamu datang? Bu, tadi malam waktu kami sedang mempersiapkan ruang operasi buatmu, sebuah helikopter medis datang membawa korban kecelakaan. Korban kecelakaan itu adalah Abigail Flores yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Gadis usia 23 tahun mengalami kecelakaan parah, yang mana kalau dalam 24 jam tidak ditemukan ginjal baru untuk dia akan mati. Satu-satunya, the only compatible kidney is your kidney. Ginjal yang akan dimasukkan dalam tubuhmu. Pertanyaan saya, bersediakah kamu memberikan ginjal yang sudah dipersiapkan untuk kamu buat dia? Oma Brenda gak pakai mikir loh, dia bilang, kasih aja dok, selamatkan nyawa gadis muda itu. Tapi rupanya Tuhan gak berhutang Bapak Ibu. Waktu Oma Brenda memberikan yang terbaik buat Abigail Flores, waktu 4 tahun menjadi 4 hari. Cuma butuh waktu 4 hari untuk Ibu Brenda Jones menemukan ginjal yang baru buat dia. Tuhan gak pernah hutang, amin. Tuhan gak pernah hutang. Tapi pertanyaannya, bisakah kita meniru Ibu Brenda? Waktu ditanya, maukah ginjal? Bu, Pak, jangankan kasih ginjal. Nasi padang yang udah di piring, Bapak Ibu minta, belum tentu saya kasih. Sesayang-sayangnya saya sama Burut, Ibu Rut minta, Pak boleh buat saya? Boleh Bu. Berat gak? Jangankan ginjal Pak, yang akan memperpanjang umurmu 10 tahun ke depan. Kadang-kadang minjam 500 ribu aja belum tentu kita kasih. Apalagi Tuhan tuh. Tuhan minta hidup kita loh.
Terkagum-kagum gak kita sama Brendan Jones hari ini Bapak Ibu? Kagum. Tapi sudahkah engkau lupa bahwa ada pribadi yang lebih besar pengorbanannya buat kita? Namanya siapa? Yesus. Yang hari itu gak hanya memberikan ginjalnya, ginjal, paru-paru. Semuanya buat kita Bapak Ibu. Oleh karena itu makanya hari ini mari kita berubah, beranjak bangun dari tidur kita. Sehingga kita berubah dari good menjadi great. Dari yang biasa saja ibadahnya, biasa saja hidupnya, biasa saja doanya, biasa saja puasanya. Jadi luar biasa. Wah, aminnya pelan. Kantong persembahan belum diedarkan loh, ini udah pelan suaranya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita belajar dengan sangat sederhana ya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kamu berubah dari good jadi great? Maka yang pertama, timbangan hidupmu tuh harus seimbang tuh. Kalau kamu minta yang besar sama Tuhan, berikan yang besar juga sama Tuhan. Timbangannya harus seimbang. Kalau makannya lebih banyak daripada olahraganya, bukti nomor 1. Karena menikmati tiba-tiba gak pernah dikeluarkan, betul gak? So timbangan kehidupanmu harus seimbang hari ini Bapak Ibu. Kamu gak akan berubah jadi orang yang luar biasa kalau maunya usahanya besar tapi berangkat ke kantor jam 11 tuh. Gak akan bisa jadi pribadi yang luar biasa kalau doanya banyak tapi imannya gak ada. Bapak Ibu ngerti gak? Jadi hari ini timbangan hidup kita harus seimbang. Kalau mintanya banyak, berinya juga banyak. Kalau kita minta sama Tuhannya banyak, beri ke Tuhannya juga banyak. Bukan soal duit loh. Sekali lagi, Tuhan gak butuh duitmu, Tuhan butuh hidupmu. Jangan kau berpikir kasih 10 miliar ke gereja lalu Tuhan langsung membuka tingkap-tingkap langit. Wahai Charlton, masuk surga lu. Jangan sekarang Tuhan, besok aja. Percayalah Bapak Ibu, yang Tuhan lebih butuh hidup kita. Makanya kalau timbangan hidup kita seimbang, naik level hidup kita. Naik level hidup kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih stagnan dengan doamu. Doa tapi kok ini pesawat kagak tinggal landas ya. Ini udah doa nih, tapi kok nggak take off nih Tuhan. Kok kayaknya kok nggak naik hidup saya. Ya masih biasa-biasa aja kok. Timbangannya belum seimbang. Bapak pernah main jungkat-jungkit gak? Tahu jungkat-jungkit gak? Umur saya tua banget ya tahu jungkat-jungkit ya. Saya dulu waktu main sama temen saya gak enak Pak Bu. Kalau main jungkat-jungkit itu kan enaknya kalau beratnya bareng. Ya Pak Weli tambah Om Win lah. Baru seimbang sama saya. Pernah gak main jungkat-jungkit kamu lebih berat? Di bawah tuh bengong. Iya. Nixon ya masih bisa lah. Tapi mesti sambil tambah loncat dikit Pak. Mesti tuing gitu. Pernah gak main jungkat-jungkit Bapak Ibu? Kalau timbangannya gak seimbang, tuh jungkat-jungkitnya gak seimbang. Saya di bawah Bapak Ibu liatin. Teman saya goyang-goyang kaki juga kagak turun-turun itu. Kan gak enak ya. Di bawah aja nungguin. Lu turun dong. Lu yang loncat. Loncat beruang suruh loncat. Lu pikir gua kelinci. Gak enak Pak Bu. Ya enak di mana tuh kalau rata. Enak tuh. Doing. Itu enak. Tahu gak sekarang Tuhan tuh lagi nungguin kita. Ya beratan gua daripada elu. Gak seimbang. Pernah gak main catur sama yang levelnya di bawah kita? Gak seru Pak mainnya. Udah ngefur kuda, benteng sama luncur juga kagak menang juga dia. Gak enak. Hari ini Bapak Ibu, pastikan timbangan kehidupanmu itu seimbang.
Firman Tuhannya bilang begini, beri dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, tumpah keluar akan dicurahkan dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi gini loh, Tuhan kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita minta, dikasih nggak? Minta 1.000 dikasih 1.000 nggak Bu? Kau minta $1.000, Tuhan kasih $1.000. Potong kuping saya, seumur hidup saya hidup sampai hari ini. Saya saksi hidup, waktu saya minta 1.000, Tuhan gak pernah kasih saya 1.000. Tuhan kasih saya 5.000. Jadi waktu firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi, bukan diberinya pas-pasan Pak. Segitu hebatnya Tuhan kita. Tapi kalau kita diminta, ya ampun, ngirit kita sama Tuhan. Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita minta gak pernah dikasih sedikit, dikasihnya lebih 12 bakul. Betul gak Bapak Ibu? Yakin gak tuh sama Tuhan kita? Jadi hari ini timbangan hidupmu harus seimbang. Simple kok jadi anak Tuhan. Gak usah sibuk bahasa asli, bahasa pusing dah. Yang penting apa? Bener aja hidupnya, seimbang aja sama Tuhan tuh. Suatu hari, persahabatan terjadi antara tukang mentega sama tukang roti Bapak Ibu. Ada nggak gambarnya? Kalau saya khotbah nggak jauh-jauh dah ya, makanan. Tadi di belakang kalori semua Pak ya. Untung ada pastel ya, panada ya. Lumayan minum obat. Langsung kandesartan 16 mili masuk, tenang hidup saya. Suatu hari terjadilah persahabatan antara tukang roti sama tukang mentega. Tukang roti buat bikin roti butuh mentega. Tukang mentega butuh roti buat sarapan, kan gitu. Jadi terjadilah suatu konsensus, memorandum of understanding. Keren. Iya kan? Antara si tukang roti sama tukang mentega. Tukang mentega. Kan lu butuh roti buat sarapan nih? Iya. Gue juga butuh roti buat butuh mentega buat bikin roti. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Perjanjiannya apa? Setiap pagi gue akan kirim 1 kilo roti, lu tuker sama 1 kilo mentega. Oke, siapa takut? Kata si tukang mentega kan. Persahabatan ini terjadi 20 tahun. Di tahun yang ke-20, si tukang roti bilang kayaknya timbangan rotinya kok kagak, makin hari makin enteng sini roti gua. Menteganya coba ditimbang dong. Ditimbang sama si tukang roti. Tuh kan bener cuma 9 on, kurang ngajar nih. Tukang mentega mau coba main-main sama tukang roti. Belum tahu gua panggang di open gua. Marah dia. Langsung rapor, kagak pakai jaksa, langsung hakim pengadilan. Ditangkap si tukang mentega, kan bingung ya. Dibawa ke pengadilan, diborgol. Pak Hakim dan Pak Jaksa, tolong apa salah saya? Kan bingung ya. Dibawa ke pengadilan, apa salah gua? Dateng yang tukang tuduhnya, tukang roti. Tukang roti, apa dakwaan kamu? Ini Pak, tukang mentega gak tahu diri. 20 tahun sahabatan sama saya. Hari itu saya timbang Pak. Menteganya cuma 9 on, kurang ajar. Si tukang mentega bingung, pelangap, pelongo, kurang timbangannya. Oke, kata Pak Hakim. Tukang mentega, apa pembelaanmu? Pak, saya tukang mentega Pak. Tukang mentega mah kagak ada urusannya sama timbangan Pak. Jadi saya sebagai tukang mentega kagak punya timbangan di tempat saya. Nah, jadi puluhan tahun saya nimbang kiloannya mentega saya disesuaikan sama timbangannya roti. Saya baru paham Pak. Selama ini rupanya rotinya kurang. Oh, tukang roti kampret lu ya. Maling teriak maling lu ngatain gua. Lu lupanya lu yang 20 tahun timbangan roti lu cuma 9 on. Masih nyalain gua lagi. Pak Ibu ngerti gak cerita ini? Seringkali timbangannya gak seimbang. Terus kita mulai salahkan orang. Yang parahnya kadang-kadang kita salahkan
Tuhan. Tuhan, doa pengerja udah, doa Jumat ikut. Asus Saprayer Tower kagak pernah bolos. Latihan musik aja gue ikut pada gue kagak main. Tamborin ngukur baju aja gue ngikut pada gue bukan tamborin. Masa udah segitu hebatnya gue, lu gak berkati gue juga? Tuhan bilang, idih, lu maling teriak maling lu. Sama kayak tukang roti teriak tukang mentega ngasih menteganya kurang. Pada yang salah dari dulu siapa? Tukang roti. Hari ini Bapak Ibu, kita jangan ikut kesalahan tukang roti. Maka semua tukang roti katakan, amin. Bapak Ibu, mari timbangan hidup kita harus seimbang hari ini. Bersama dengan Tuhan mau jadi pemenang Bapak Ibu. Kemenangan tidak pernah terjadi tanpa pertempuran Bapak Ibu. Kesembuhan gak akan pernah terjadi kalau engkau gak mengalami sakit dulu. Jadi kalau engkau mau mengalami kesembuhan yang luar biasa, izinkan kesakitan itu terjadi dulu. Berproseslah dengan sakitmu. Kalau hari ini engkau mau mengalami kemenangan, pastikan engkau menang dulu menghadapi pertempuran. Hadapi dulu pertempurannya. Timbangan hidupnya harus yang kedua Bapak Ibu. Kita ya harus mengerti bahwa semua hal butuh pengorbanan. Everything under the sun. Semua yang di bawah matahari Bapak Ibu butuh pengorbanan kok. Ada sesuatu yang harus kita bayar Bapak Ibu. Semua ada harganya. Yohanes bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa nggak? Oh ini udah nggak hitungan duit lagi nih. Udah nggak hitungan duit, udah nggak hitungan duit kontrak rumah, udah nggak hitungan uang sekolah, udah nggak nih langsung nyawa Bapak Ibu. Yang terbaik. Karena kalau nyawanya dia kasih, apalagi sekedar duit Bapak Ibu, Tuhan pasti bantu kita. Amin. Tapi hari ini kita mesti yakin bahwa butuh pengorbanan hari ini. Mari kita harus berani bayar harga. Semuanya ada harganya Bapak Ibu. Makanya kenapa toge bisa murah? Kenapa kangkung murah? Karena nggak perlu ditanam, tumbuh sendiri. Betul nggak? Saya coba cari gambar Bapak Ibu. Semua ada harganya tuh. Betul nggak? Semua ada harganya, cuman kenapa tiba-tiba satu barang bisa lebih mahal, itu karena harganya ada proses yang lebih panjang, yang lebih susah untuk menumbuhkannya, untuk menghasilkannya. Dan proses semua di depan Bapak Ibu. Yang di belakang bukan proses, door prize. Proses semua di depan. Pengorbanan semua di depan. Kalau kamu minta dibayar dulu baru itu bukan. Itu namanya door prize Bapak Ibu. Jadi semua ada proses. Makanya coba ada gambar ikan ya? Ada gambar ikan nggak? Bro. Sama-sama ikannya kan? Tinggalnya di air kan? Harganya kenapa beda? Beda nggak? Oke, saya konversikan gambar ini jadi masakan. Nggak jauh-jauh kan? Bu Ruth, kalau diajak Pak Samuel nih, date night Bu, date night. Bu milih yang mana Bu? Salmon kan? Salmon yang milih lele mah nggak waras itu. Lele adalah makanan tanggal 17.000 udah pakai lalap sama es teh manis. Kalau diajak suami, diajak pacar, makan ke restoran, jangan pilih lele, pilihnya Kok bisa beda ya? Karena gaya hidupnya beda Pak. Bu, nangkapnya susah ya Pak ya? Bukan nangkepnya Pak, bayarnya yang susah Pak. Kalau kita mah, saya mah kagak ikut nangkep. Masuk airnya jarang, mandi aja males gua. Apalagi nangkep salmon.
Sampai hari ini bentuk salmon baru tahu tadi malam waktu nyiapin gambar itu. Tapi lele 17.000 kenyang. Salmon, ya ampun 70.000 belum termasuk taks dan minum. Kalau saya sama Nixon makan berdua, ya ampun kagak kenyang itu. Udah ngabisin 300.000, kenyang nggak? Enggak. Lele lagi yuk, lele lagi. Lele lagi. Semua ditutup dengan lele. Minumnya teh botol sosro, ya kan gitu ya. Tapi kenapa bisa harganya beda Bapak Ibu ya? Padahal sama-sama ikannya, tinggalnya sama-sama di air. Karena rupanya perbedaan gaya hidup. Ada harga yang beda. Salmon itu gaya hidupnya beda sama lele. Lele mah diem aja. Pernah lihat lele nggak? Lele kalau dibiarin diem aja dia. Udah masukin bumbu kuning nih. Kan dia masukin bumbu kuning, diungkep dulu sebelum digoreng. Udah masuk bumbu kuning. Di bumbu kuning begitu dia. Tapi salmon gaya hidupnya beda. Kalau kita hari ini gaya hidup kita beda, Tuhan angkat kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain Bapak Ibu. Tapi masalahnya mau nggak kita punya gaya hidup yang berbeda. Ini sama aja kayak kita masih ingat kisahnya pemangkas pohon kan ya? Kok bisa ya mangkas pohonnya banyak ya? Karena rupanya potong 3 pohon, diasah lagi kampaknya, potong 3 batang, diasah kampaknya. Tapi kalau dia potong-potong terus, nggak pakai diasah kampaknya, capek nggak? Capek. Dalam hidup kita juga kita mesti begitu Bapak Ibu, kita masih berani diasah, kita harus mau duduk, diam, dan membiarkan hidup kita berproses sama Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Gitu loh. Sama-sama duduk, diam, megang pensil, tapi yang satu belajar, yang satu tidur. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. So hari ini kalau kita mau berubah dari good jadi great, berani bayar harga Bapak Ibu ya. Ya, jangan kamu sibuk celingak-cengok kanan kiri, yang kanan diberkati, yang kiri disembuhin, kok saya belum Tuhan, lalu doanya malam, aminnya pagi. Begitu bangun, amin. Harapan apa mah? Tuhan bilang, belum beres kita tadi malam, gue nungguin semalam-malaman malah tidur. Saya pernah nonton bioskop sama ibu saya. Nonton Rembo Bapak Ibu, panah-panahan kan tuh, bom-boman, masuk bioskop dia tidur. Rembonya udah berdarah-darah dia baru bangun, ya bagus filmnya, bagus apaan lu? Kalau tidur barusan, bagus Rembonya berdarah-darah tuh, ya ampun. Kadang-kadang Tuhan begitu, kita mau udah sibuk, sebelahnya tidur. Jadi mari Bapak Ibu hari ini ada harga yang harus dibayar. Yang ketiga, hukum tabur tuai berlaku Bapak Ibu. Kalau hari ini kita Bapak Ibu, kita nggak berani menabur kehidupan kita nggak akan menuai kehidupan kok. Kalau hari ini kita nggak berani menabur darah Bapak Ibu, nggak ada kemenangan kok. Kalau perang Bapak Ibu, lecet Bapak Ibu. Kalau mau diem ngapain sembunyi di kamar mandi itu. Nggak lecet. Tapi kalau semua tempur mau jadi pemenang, lecet Bapak Ibu badannya. Tapi hukum tabur tuai berlaku ya. Tuhan nggak pernah ngutang Bapak Ibu. So kalau kita sadar akan hal ini, dahsyat luar biasa. Hari ini tergantung bagaimana caranya kita melihat diri kita. Umatku menabur angin, maka mereka akan kalau kita menabur angin, kita nuai badai Bapak Ibu. Tergantung bagaimana cara kita melihat diri kita. Oke hari ini kita masih lemah, oke hari ini kita masih kecil. Tapi bisakah kau melihat kemuliaan Tuhan di ujung jalan sana? Coba ada gambarnya enggak? Tuh. Kalau pion Bapak Ibu kecil sederhana, tapi kalau dia bisa memproyeksikan dirinya di jalannya Tuhan, besar Bapak Ibu. Kok mundur? Maju. Lagi ya, mundur, maju.
Nah, kecil memang, sederhana, kucing. Tapi kucing kalau dibawa sama Tuhan, tabur Tuhan berlaku, macan jadinya. Amin. Ada satu pepatah di dalam bahasa Cina yang bilang begini, macan gak akan pernah melahirkan anak anjing. Saya ulangi ya, macan gak pernah melahirkan anak anjing. Gak ada induk macan, lahir anjing gitu, enggak. Tuhan itu singa Bapak Ibu. Enggak tiba-tiba ngelahirnya kucing, miau gitu, oh enggak begitu muncul, wow gitu. Jadi hari ini bagaimana kita proyeksikan diri kita. Lalu apa yang kita tabur? Pertanyaan sederhana saya Bapak Ibu, dalam hidup kita apa yang kita tabur Pak? Saya lagi susah, saya gak bisa nabur banyak-banyak. Sekali lagi Tuhan gak butuh di hidupmu. Di dunia usaha kita mengenal 3S Bapak Ibu. 3S, ini yang selalu kami ajarkan buat pegawai kami. 3S, ini senyum, salam, sapa. Di dunia usaha ini yang kami ajarkan. Siapapun customermu mau nyebelin kayak gimana, berikan dia senyum yang terbaik, berikan salam yang terbaik, berikan sapa yang terbaik. Gak akan pernah gagal Bapak Ibu. Orang mukanya merengut kalau kitanya salam. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Salam. Loh, saya nggak ketawa loh. Bapak Ibu ketawa kan? Nular nggak? Bang Nixon. Salam. Kadang-kadang kita mikir overthinking loh. Oh kalau sama Tuhan saya harus dedikasikan hidup saya jumpalitan buat gereja. Oh enggak. Ketemu sama orang berikan senyum yang terbaik aja. Itulah at least you can do. Hukum tabur Tuhan berlaku loh Bapak Ibu. Ketemu sama orang berikan senyum yang terbaik. Itu taburanmu yang mungkin paling sederhana dan paling memberkati orang. Mahatma Gandhi nggak bisa masuk gereja, nggak jadi pemeluk agama Kristen karena begitu mau masuk pintu gereja, akhirnya bilang orang India dan anjing dilarang masuk ke gereja. Itu ada di bukunya. Dia nggak masuk gereja karena di depan pintu gereja, Asher bilang Indians and dogs are not allowed to enter the church. Dia pulang, dia tetap dengan Hindunya. Senyum, salam, sama. Makanya kalau kita masuk minimarket kan enak ya. Kita mah kagak nyapa begitu masuk. Selamat siang, selamat datang di Alfamart, belanja puas harga pas. Kakak, hari ini minyak gorengnya beli 2 gratis 1 kakak. Tebus murahnya kakak. Tisu kakak dari 19.500 jadi 12.500 kakak. Mungkin gak mau tisunya ya kakak ya. Gimana kalau Oreo? Oreonya beli 3 gratis 1 kakak. Menyebalkan sih, tapi kita senang disapa kan. Begitu masuk pintu, selamat siang kakak. Seneng gak? Walaupun kamu lagi bete, tetap dalam hatimu, gue disapa. Karena memang ini yang diajarkan dan ini yang harusnya jadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Kamu mungkin gak bisa nabur yang mahal, yang mewah, yang kompleks, yang sophisticated, yang canggih. Tapi mungkin hari ini kau bisa menabur senyum, salam, dan sapamu. So pulang sebete-betenya hidupmu, pulang dari kantor, pulang dari pasar, diserempet mobil, kena tabrak bajai, kecipratan motor, pesen ojol kagak datang-datang, tetap pulang ketemu lakimu, tetap pulang ketemu anakmu, tetap pulang ketemu istrimu, salam. Apa kabarmu? Ketabrak bajai, puji Tuhan. Bajainya gak apa-apa ya. Karena kalau saya nabrak bajai Pak, bajainya yang penyok. Kasihan bajainya, udah berapa banyak bajai nabrak saya, penyok dia. Ya sial banget nabrak Bapak, mau bajai saya pecah kacanya nih.
Jadi hari ini Bapak Ibu, ya, sama Tuhan tuh gak usah overthinking. Tabur tuai berlaku, amin. Taburlah yang bisa kamu taburkan, ya. Jadi jangan khawatir. Firman Tuhan bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mau disayang orang, sayang dulu sama orang. Mau disenyumin orang, senyum dulu sama orang. Modal kita pasti Bapak Ibu jadi orang percaya. Modal kita cuma percaya kan, betul nggak? Modal kita apa? Lahir kagak bawa apa-apa. Mati aja gak bawa apa. Ini Pak Samuel kok dengar kabar lagi menguburkan jemaat yang meninggal. Waktu meninggal bawa apa Bapak Ibu? Ke alam baka. Gak ada. Kamu taruh emas 30 kilo di peti juga yang ngambil nanti penjaga kubur. Bukan Tuhan yang ngambil. Modal kita apa? Cuma percaya Bapak Ibu. Suatu hari Warren Buffett diundang wawancara oleh stasiun TV. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Warren Buffett diwawancara oleh seorang gadis muda. Dalam wawancara tanya begini, Mr. Warren, what is your recipe for success? Resep sukses semua Pak. Pak Warren bingung. Resep sukses ya? Iya Pak, berikan jawaban ini supaya pemirsa muda kami bisa belajar dan sukses seperti Bapak. Oh iya, resep sukses saya adalah saya percaya bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Dari saya muda, saya selalu percaya bahwa kesempatan untuk berhasil itu tidak datang 2 kali. Itu nasihat yang bagus Pak, tapi kurang paham. Bisa kasih contoh nggak? Kasih contoh. Ayo udah deh, kasih contoh. Dia keluarkan dari kantongnya 1 buah kertas, kasih ke gadis muda ini. Ambil, pegang. Terus dia keluarkan dari kantongnya 1 buah bolpen, pegang. Contoh apa ini Pak? Buka kertas itu. Rupanya yang dipegang itu cek. Cek Bapak Ibu. Sudah ditandatangani oleh Warren Buffett. Dia bilang begini, young lady, tuliskan nominal berapapun yang kamu mau di cek itu, pulang, uangkan cek itu. Semua duit yang kamu taruh nominalnya di cek itu jadi milik kamu. Pak Warren yang benar Pak, benar. Pokoknya kamu tulis uang di cek itu, berapapun duit yang kamu tulis di situ jadi milik kamu. Pak Warren bercanda Yang benar apa? Saya kan cuma ingin nanya. Resep sukses Bapak apa? Gak usah pakai begini-begini ya. Bapak bercanda. Pakai nulis-nulis cek segala. Bapak mah. Dibalikin ceknya. Udah Pak, maksudnya saya tuh kasih contoh Pak, gak usah begini caranya. Pak Warren bingung. Kamu kembaliin ceknya? Iya Pak. Kasih contoh gak usah gitu-gitu amat lah. Diambil. Tapi mukanya bengong. Masukin kantong lagi kan. Nah, dari muda saya selalu percaya bahwa kesempatan gak datang 2 kali. Itu yang bikin saya berhasil sampai hari ini. Kalau hari ini saya ngomong dalam bahasa Inggris ya, if today you are smart enough and put the exact amount of money on the check, maybe you are going home successful, I'm going home poor. Kalau hari ini engkau dengan pintar dan cerdas menuliskan uang itu dengan tepat, mungkin kamu pulang kaya raya, saya pulang miskin. Karena mungkin kekayaan saya jadi milik kamu, saya mulai lagi dari nol. Tapi rupanya kamu gak percaya itu. Loh, tadi serius Pak, boleh minta lagi gak ceknya? Kesempatan tidak datang 2 kali. Pak, kita hidup berapa lama sih? Saya lagi midlife crisis nih, umur 40. Ya. Tapi saya tahu, belajar dari kisah ini, kesempatan tidak datang 2 kali. Setiap tarikan nafas yang kita ambil hari ini,
nggak akan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk menabur buat kerajaan Tuhan, percayalah kesempatan tidak akan datang 2 kali. Lakukan yang terbaik, jangan hanya yang baik saja. Dan percayalah, mungkin hari ini kita akan pulang jadi orang yang luar biasa kalau kita percaya sama Tuhan. Amin. Jadi lakukan yang terbaik. Semua siap? Yang siap, tundukkan kepala, tutup matamu, kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman Tuhan sederhana. Untuk menjadi yang terbaik rupanya tidak sesulit itu dan tidak serumit itu ya Tuhan. Kami hanya perlu menyeimbangkan timbangan hidup kami. Sehingga apapun yang kami minta selurus dan sebanding dengan apa yang kami berikan juga kepadamu. Dan kami yakin pengorbanan itu perlu kami lakukan. Sehingga kami gak akan bersungut-sungut, kami gak akan merasa tersiksa dengan semua pengorbanan yang harus kami lakukan. Kami juga nggak akan menahan semua yang kami bisa karena hukum tabur tuai berlaku dan kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau hari ini kami masih sehat, kami masih bisa datang walaupun ada penyakit dalam tubuh kami masih bisa menyembah-Mu sekalipun problematika hidup kami besar. Tapi rupanya kami datang ke gereja dan menemukan Tuhan lebih besar dari semuanya. Tuhan sanggup tolong kami. Dan Tuhan kami, Tuhan yang bukan hit and run, tapi Tuhan yang datang bersama-sama dengan kami, menyertai hidup kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami mengucap syukur dan hari ini menjadi hari perayaan betapa Engkau besar dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan pakai dan Engkau perlengkapi kami ya Tuhan. Sekali lagi berkati gereja ini Bapak Ibu, ambil waktu yang terbaik, angkat tanganmu. Kami berkati gereja ini, biar melalui gereja ini banyak orang dimenangkan imannya, banyak orang dimenangkan hidupnya, dibawa kepada Kristus. Bangku yang kosong kami percaya terisi penuh oleh orang-orang yang rindu diubahkan hidupnya, bertemu dengan penciptanya dengan sempurna. Dan berkati gembala sidang kami agar melalui hidupnya dia membawa kami berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilihatnya itu yang Engkau lihat, apa yang dikerjakannya Engkau berkenan atasnya. Dia berjalan sesuai dengan proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Untuk setiap koordinator hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hidup mereka, talenta yang sudah mereka berikan untuk-Mu, Engkau berkati kembali berlipat kali ganda. Engkau ikat mereka dalam tali kasih-Mu. Untuk setiap jemaat-Mu yang datang, pulang mempermuliakan nama Tuhan, pulang menemukan yang terbaik dari Tuhan. Dan kami bersuka cita adanya hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa haleluya. Mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, seberapa banyak kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu saudara, sebelum kita memberikan persembahan yang kedua. Untuk itu selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gembala Jemaat, seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charlton Anton yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya onsite dan live streaming pada hari Minggu 7 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah raya 4 onsite dan live streaming pada hari Minggu 7 Mei 2023 pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joy Firman Nenggolan di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah anak Kid for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God
setiap minggu pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Kami menghimbau Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Diadakan doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi, diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah Bekasi. Azusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password dapat Jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, Jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602-962. Atas nama Gembala Jemaat, Pengerja dan Jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara yang kita harus perhatikan. Sebentar kita akan membawakan persembahan kita yang kedua, Saudara. Untuk itu persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Sis Valen akan bawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini kami bawa persembahan kami Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan di pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap yang mengelolanya Tuhan, biar boleh memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap umat-Mu yang boleh memberikan persembahan pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat yang belum bisa memberikan persembahan, biar Tuhan tambahkan, lipat gandakan setiap apa yang kami berikan. Kami tabur benih di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Saudara. Saudara bisa membawa persembahan Saudara ke depan. Tuhan berkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan saudara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Sebelum masuk dalam doa berkat, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Charlton Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dalam setiap pelayanan, aktivitas keluarganya, kami percaya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Turaharjo, bersama dengan para wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Gembala Rayon 5 Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Harnadi bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga koordinator ibadah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami yang selalu berjaga-jaga atas kami. Biarlah Engkau memberkati mereka, berkati kehidupan, pekerjaan
mereka Tuhan, pelayanan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati presiden, wakil presiden, kabinet menteri, dari yang tertinggi sampai terendah. Biar roh takut akan Tuhan menjadi bagian daripada bangsa kami. Kami terus ucapkan, biarlah damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan, turun atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk kota di mana kami boleh berada, kota di mana kami boleh tinggal, kota di mana kami boleh beribadah, kota Bekasi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus memperkatakan biarlah revival, kebangunan rohani terjadi atas kota kami Bekasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan yang hari ini melakukan ibadah juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Sehingga lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa Tuhan di luar sana yang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, saat ini angkatlah tanganmu, tengadahkanlah wajahmu pada Tuhan, dan pulanglah, bawalah serta berkat yang melimpah daripada Allah Bapa. Persekutuan kita yang indah bersama dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus memimpin kita, memberkati kita mulai hari ini sampai saatnya Tuhan menunjukkan anugerahnya dan kemuliaannya di awan yang permai menjemput kita. Mari kita semua yang sedang menikmati kuasa dan anugerah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Baik, sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya saudara. Hati-hati dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu